Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Ibu, bapak, serta jamaah majelis taklim malam Selasa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kesyukuran kita ini kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada kita semuanya banyak-banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Dengan bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga nikmat iman kita, nikmat Islam kita, serta nikmat ihsan kita senantiasa dapat bertambah-tambah, sehingga akhirnya kita semuanya nantinya dapat kembali, dapat sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sudah diperkenalkan nama dan panggilan sesuai dengan selera masing-masing. Kalau masih kurang marem, di jas saya ini sudah tak tulisi atau Bang Udin, tapi saya tidak bisa pijet. Kalau tadi saya dibilang bermuhammadiyah sekali, mohon itu dipahami dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bermuhammadiyah sekali, memang sekali Muhammadiyahnya, tidak pernah dua kali, itu memang sekali, pisan maksudnya, itu tidak pernah ganti terus Muhammadiyah meneh, itu tidak. Baik jemaah rahmatullah, kalau ibarat olimpiade, ya, itu semua orang yang mengikuti olimpiade itu harapannya mendapat medali emas, itu harapannya. Tetapi kalau ternyata medali emas pun tidak dapat, ya wis medali seng pun kanggoan gitu ya. Jadi mohon maaf, tadi niat ingsun itu saya mau jadi mustami. Niat ingsun mau jadi mustami. Kalau pakai jas ini karena kademen ngondel dari Pareanom Seni gitu. Jadi tidak ada maksud apa-apa, memang niat ingsun mustami. Sampai di Al-Hajj Badrul Zaman tadi, ya, sebelahnya Al-Hajj Pak Badrul Zaman kok dijawil suruh duduk di depan. Nah, saya bilang, sudah pernah saya di depan gitu. Kalau saya di depan sing mburi sopo. Ternyata kok maksudnya ke depan itu yang berhalangan itu yang berwajib itu berhalangan. Jadi sekali lagi mohon maaf, tidak ada yang bisa saya berikan. Nek cara sirkus itu isaku iki, gitu. Itu nek cara sirkus orientalis isaku iki, ya. Memang isaku mengiki. Ya. Baik jemaah Allah, mari kita gunakan waktu yang singkat yang cekak ini untuk bersama-sama mentadaburi, merenungkan, mempelajari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya tadi kalau saya mengajak kepada jamaah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan apa tadi? Iya,
itu ternyata ibu bapak sudah tepat sekali mengucapkan alhamdulillah. Jangan seperti murid saya yang di sana itu, begitu tak suruh ayo kita baca-baca basmalah bareng-bareng, ya mereka akur basmalah gitu kan. Begitu diakhiri dengan bacaan hamdalah, yuk baca hamdalah, hamdalah, saking lugunya gitu. Tetapi alhamdulillah jamaah ini ya tidak seperti itu gitu. Sudah tepat disuruh tasmiyah tadi ya membaca bismillah, tidak terus niroke tasmiyah gitu. Jamaah Allah, di dalam kita bersyukur kepada Allah SWT ada dua hal yang perlu kita camkan. Ya, ini ada syukur qauliyah. Seperti tadi saya ajak bersama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu bagian dari syukur qauliyah. Syukur dengan ucapan, dengan perkataan. Tetapi bukan yang seperti di sawah mencolot-mencolot, bukan. Itu perkodoan. Kalau perkataan itu maksudnya ucapan gitu. Ya, ucapan alhamdulillah. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur fi'liyah. Artinya syukur dengan perbuatan. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menuju menjadi orang yang syakirin nikmat. Ibu, bapak serta jamaah Allah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama menghayati, mentadaburi tadi, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Saya ambilkan surah yang sangat pendek saja, yang enteng-enteng saja. Kalau kira-kira surat itu dibaca oleh imam, makmum yang anak kecil-kecil itu senang banget gitu. Karena saking cendiknya, saking cekaknya. Saya baca, ibu bapak menirukan dengan harapan kita memperoleh pahala bacaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka kami telah berikan kepadamu al-kautsar nikmat yang sangat banyak. Fasholli maka dirikanlah sholat. Lirabbika karena Tuhanmu. Wanhar dan berkorbanlah. Inna sesungguhnya syani'aka orang yang membencimu atau orang yang akan membencimu. Huwa dialah al-abtar yang terputus dari rahmat Allah. Kira-kira ini kan baleni artinya sekimutan gitu. Insya Allah rakyatan 10% atau 50%, yang penting kimutan gitu. Baik ibu bapak jamaah Allah, ayat yang pendek tadi yang hanya 3 ketukan berhenti, kita perhatikan bersama-sama. Pada setiap pemberhentian itu ternyata punya kesamaan bunyi.
sama-sama bunyi ya, meskipun nya masing-masing ya, berbeda ya, maksudnya berbeda ya. Ro yang pertama adalah fathah, ro yang kedua adalah sukun, dan ro yang ketiga adalah dhammah. Meskipun berbeda huruf, berbeda harokat, tetapi karena posisi di akhir dia dibaca mati. Tetapi di dalam mematikan huruf-huruf tersebut ada kaidah-kaidah tajwid yang perlu diperhatikan. Kita membaca ro mati itu dalam hukum tajwid ada dua macam. Yang satu disebut tarqiq atau muraqqaqah, yang satu disebut tafkhim atau mufakhamah. Ro kecil dan ro tebal, tipis atau tebal. Dikatakan dia tipis kalau ro-nya itu sebelumnya didahului oleh kasroh, maka terbaca tipis, sedangkan di luar itu terbaca tebal. Mensikapinya tebal dan tipis tentu hubungannya dengan bibir kita. Di saat kita mengucapkan yang tipis tentu biasa, seperti ungkapan birkatun, mirsamun biasa. Ar-Rahmanir-Rahim, nir-Rahim biasa. Tetapi di saat huruf ro itu didahului dengan bukan kasroh, maka dia harus dibaca tebal dengan cara memajukan mulut, bukan memajukan. Apa jenenge cara Jawa? Mecucu. Apa bahasa Indonesianya mecucu? Saya tidak bisa. Ya pokoknya gitu. Ketika kita baca inna a'toina kal kausar, langsung mencucu. Memang itu hurufnya begitu. Tetapi mencucunya jangan sampai telat, nanti wagu. Inna a'toina kal kausar. Jadi aneh nantinya. Mencucu ini telat, harus bersamaan. Fasholli li rabbika wanhar. Yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Saya husnudzon tadi sudah pada mencucu, tapi mungkin ada yang belum, ya tahulah. Maka mulai besok kalau membaca surat itu tadi kudu mencucu. Maka malam ini adalah malam latihan untuk mencucu. Sebab tidak semua orang bisa mencucu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu yang pertama, ro tebal harus begitu. Yang kedua, jamaah ada ungkapan fasholli. Fasholli di situ pendek. Maka ibu bapak jamaah kalau melafadzkan itu huruf Arab itu jangan dipadaki huruf Jawa. Huruf Jawa itu kalau mau diseret atau enggak sama saja enggak pengaruh. Tetapi kalau huruf Arab jangan diseret. Huruf Quran apalagi bacaan Quran diseret saja sudah akan mempengaruhi bacaan atau mungkin maknanya. Fasholli pendek berarti dirikanlah olehmu. Mu di sini mu laki-laki. Khitab pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi manakala itu diseret, maka khitabnya sudah berubah. Fasholli, dirikanlah olehmu akan sholat. Tapi kalau diseret, fasholli, dirikanlah olehmu perempuan. Yang disuruh wong wedok. Kalau linya diseret, padahal khitabnya adalah Kanjeng Nabi, tiang kagum. Nah, itu harus hati-hati. Beda huruf Jawa, kita bilang bode atau bode sama artinya tidak pengaruh. Diseret atau ditembung cekak sama Allah. Jadi jangan dipadaki huruf Arab dengan huruf Jawa. Seperti syahadat itu fatal sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Lahnya panjang. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi di saat ada muadzin yang karena belum tahunya asyhadu Allah, lahnya pendek, artinya fatal. Kudune tidak ada Tuhan kecuali Allah, malah berarti benar-benar ada. Na'udzubillah min. Jadi hal yang kita sepele dalam kedengaran kita ternyata berakibat fatal. Jadi yang pertama ro tebal tadi, yang kedua huruf pendek memang harus dipendekkan, tidak dipanjangkan. Yang ketiga, ketika ibu bapak
mempelajari huruf hijaiyah dulu ya, di masa lampau dulu itu ketika baik jamaah saya lanjutkan. Yang ketiga, ketika ibu bapak melafadzkan huruf hijaiyah setelah mim nun apa kemudian wawu napa wawu? Wow. Bukan wawu. Wawu, saestu. Tapi kenapa dalam perjalanan setelah pinter baca Al-Qur'an kok jadi wal asri? Wailul apa? Wailul lil mutaffifin, tidak wailul. Kenapa kok tidak seperti dulu? Wah, kok jadinya wa ya? Wailul terus apalagi wal asri, watini, wal fajri, wal duha. Oleh ilah Jawa karena terbiasa mengucap waskom, wastafel. Mestinya harus konsisten. Kalau dulu mim nun wawu ya harus wa. Fasholli li rabbika wanhar, tidak wanhar. Inna syani'aka huwa bukan huwal abtar. Ngono dibahas ya. Ya bukan dibahas, tapi karena dulu memang wa bukan huwa. Nah, itu segi huruf. Baik jamaah Allah, ayat yang tadi telah kita baca bersama ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini didahului dengan peristiwa yang ya cukup lumayan ya membuat kesedihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Orang-orang kafir Mekah itu dulu sering mengolok-olok, mengejek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Mereka sering olok-olok. Wah, pengikutnya Muhammad itu paling orang-orang cepete itu, orang-orang berjanji, mengdek-yan itu. Bukan orang berarti, bukan orang pangkat tidak, tapi orang-orang budak. Itu ejek-ejekan mereka begitu. Kalau memang ajaran Muhammad itu betul, pasti yang ikut Muhammad itu orang-orang yang TOB, gitu. Orang-orang yang berarti berkedudukan. Tapi nyatanya tidak. Itu olok-olok mereka begitu kepada Kanjeng Nabi dan juga kepada para sahabatnya. Sedemikian banyak, tidak hanya sekali dua kali. Nah, dikatakan di situ inna syani'aka, sungguh orang yang mengejekmu. Atau kata-kata syani' itu kalau dalam tasrifan Arab itu sirohnya adalah isim fa'il. Isim fa'il itu bisa diartikan yang atau yang akan Jadi bisa terjadi saat itu, bisa mungkin akan datang. Seperti ketika kita melihat potongan ayat yang ada di mihrab mu'alimin atau mihrab masjid kauman itu, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Maka Nabi Zakaria itu nadathul malaika, dipanggil oleh malaikat, wahwa, sedangkan wahwa dia si Zakaria itu qaimun yusolli, akan melaksanakan sholat. Qaimun isim fa'il, bisa diartikan akan. Inna syani'aka, sungguh orang yang membencimu atau akan membencimu. Jadi bisa terjadi saat itu, bisa di hari kemudian, di hari gini yang jauh setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Nah, kita sering mendengar gitu, mungkin beberapa waktu yang lalu ada orang ngejek Kanjeng Nabi dengan karikatur. Tapi ternyata apa yang terjadi? Orang yang bikin karikatur justru masuk Islam. Nah, itu hikmahnya. Maka kata pepatah Arab, ya, ini senang tuh ya jangan banget-banget, benci ya jangan banget-banget. Orang Jawa bilang apa? Sengit, dulit. Ya. Orang Arab punya pepatah begini, ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baridhoka yauman ma. Ahbib tresnanono, seneng, cintailah. Habibaka, kesenanganmu itu haunan ma, sedang-sedang saja. Ya. Sebagaimana dipesankan oleh Katy Vera gitu, yang sedang-sedang saja lah. Jangan banget-banget, ya. Jangan lebih gitu. Ya, kalau cinta itu biasa-biasa saja. Kenapa? Asa ayyakuna baridhoka yauman ma. Siapa tahu, ya.
yauman ma, pada suatu hari dia jadi sesuatu yang kamu benci. Sebaliknya, wa abrid baridoka haunan ma, asa ayyakuna habibaka yauman ma. Wa abrid, bencilah, baridoka, kebencianmu itu haunan ma, sedang-sedang saja. Asa ayyakuna habibaka yauman ma, asa, siapa tahu boleh jadi di suatu hari nanti jadi kecintaanmu. Nah, jadi jangan banget bikin karikatur Muhammad gini-gini. Kari-kari masuk Islam, cinta Allah, cinta Rasul.